Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau sapaan hati, kita mau memberi waktu kita yang terbaik, yakni waktu pertama ketika kita membuka mata. Waktu pertama kita menjalani hari, waktu yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan selalu ingin diutamakan. Ayat mengatakan, carilah dulu kejaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan ke atasmu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk berkat rohani maupun jasmani yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, jika air kehidupan itu terus mengalir. Kami bersyukur Tuhan, jika air itu terus turun. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap problem yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat wajah saudara-saudara kami yang lain pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami hirup, untuk setiap anggota tubuh yang dapat kami gerakan, yang dapat berfungsi dengan baik. Kami bersyukur Tuhan ketika kami menyadari bahwa Engkau menaruh hati-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Maka terjadilah rencana dan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ketika Engkau menenun kami, ketika kami masih di dalam kandungan ibu kami, Engkau membentuk kami di tempat yang tersembunyi. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Agar kami mengerti apakah rancangan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh mengajari kepada kami bahwa problem membuat kami semakin mengenal akan kasih-Mu. Masalah membuat kami semakin mengenal siapa Tuhan itu. Kami bersyukur ya Tuhan, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada saat ini, kami ada pada pagi hari ini, semua karena rahmat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu ke atas kami pada pagi hari ini. Curahkanlah Roh-Mu ke atas jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan bawa kami untuk mengalami Engkau lebih intim, untuk mengalami kasih-Mu lebih dalam. Bawa kami Tuhan untuk tenggelam dalam cinta-Mu. Bawa kami Tuhan untuk tenggelam dalam kekudusan-Mu. Buat kami terperangkap akan kasih setia-Mu, sehingga kami tidak lagi mampu berlari menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Pagi hari ini kami perlu Tuhan. Hari ini kami perlu Tuhan. Dalam musim kehidupan ini kami perlu Tuhan. Dalam hidup kami perlu Tuhan. Bapa, Engkau Roh pengharapan. Bapa ada di dalam anak, dan anak ada di dalam Bapa. Demikianlah kami ada di dalam Yesus dan Kristus untuk kami. Roh kehidupan Tuhan mengalir pada saat ini, mengalir di dalam hati kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali sebagai orang yang mengaku percaya, namun masih mempercayai hal-hal yang dunia tawarkan, ramalan-ramalan, penanggalan-penanggalan, percaya pada keadaan, percaya apa dengan yang dilihat. Seperti ada tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu.
Roh dusta berasal dari si jahat. Terkadang Tuhan seolah-olah membiarkan hal itu masuk dalam nabi-nabi palsu untuk menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi palsu itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada mereka yang hatinya menjauh dari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu dapat menemukan pembahasan ini di dalam 2 Tawarikh 18 ayat 21. Roh kekacauan yang Tuhan berikan di antara orang-orang Mesir karena mereka percaya kepada petunjuk, kepada berhala-berhala, dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah, dan kepada roh-roh peramal, sehingga seperti orang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Kitab Yesaya 19 ayat 14. Mari kita bertobat jika kita pernah, sedang, atau suka mendengarkan apa kata nabi-nabi palsu itu. Zodiak, sio, ramalan, kartu, dan lain sebagainya. Kita percaya kepada cerita-cerita, legenda-legenda orang-orang tua yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Oleh karena Tuhan telah mengurapi kita dengan kasih-Nya, Ia mau mengutus Bapak, Ibu, dan saya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Semua orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu akan dibuatnya menjadi orang yang membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang akan melayani kita sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagi kita sebagai petani dan tukang kebun anggur. Kita akan disebutnya sebagai imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah. Kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 6.
Mari kita pegang firman Tuhan. Kita pegang apa yang Tuhan tuliskan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin menginginkan kita berbalik daripada Allah yang benar, dan mereka mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ada kuasa besar yang diberikan kepada Bapak Ibu. Ada kuasa besar yang Tuhan berikan kepada kita. Namun apa yang kita pikirkan tentang kuasa yang besar itu? Apakah itu kuasa untuk mengusir setan? Apakah itu kuasa untuk menyembuhkan orang sakit? Apa itu kuasa untuk membangkitkan bagi mereka yang mati? Namun ada kuasa yang lebih besar dari itu yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Dan kembali Tuhan berikan pada pagi hari ini. Yakni kuasa untuk mengampuni. Kuasa mengampuni adalah kuasa terbesar. Yang hanya dimiliki Allah. Sebab ketika Bapak Ibu menyatakan dosa orang itu diampuni, maka dosanya diampuni. Jika Bapak Ibu menyatakan dosa orang itu tidak dapat diampuni, maka dosanya tidak dapat diampuni. Sebab apa yang terikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Mari kita terima kuasa itu. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang dapat berkata-kata, Allah yang dapat berkomunikasi. Namun seringkali kita yang mengaku sebagai domba-dombanya, sebagai jemaatnya, tidak mampu berkata-kata kepada Tuhan, tidak mampu berdoa, tidak mampu mendengar apa yang Tuhan katakan. Markus 9 ayat 25 menuliskan, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan mengusiknya lagi." Roh yang menyebabkan kita menjadi bisu dan tuli, gak bisa mendengar suara Tuhan, gak bisa menangkap pengertian Tuhan. Keluarlah.
di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang membuat orang gak mampu berkata-kata dengan baik, gak mampu mengeluarkan perkataan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus keluarlah dari tubuh anak-anak Allah pada pagi hari ini. Kalian gak punya tempat di tubuh jemaat Allah ini. Tubuh ini harus tahir, tubuh ini harus suci dan dikuduskan bagi Tuhan Allah. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Ia adalah Tuhan. Karena hanya kuasa yang besar yang mampu berkata-kata kepada roh, tuli, dan bisu. Hanya kuasa yang besar yang mampu berkata-kata kepada roh, tuli. Ketika seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, pada saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perempuan itu mengalami kebebasan dan tidak lagi bungkuk. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan Bapak Ibu bungkuk. Beban-beban apa yang menyebabkan roh Bapak Ibu bungkuk sehingga tidak dapat berdiri di depan Tuhan dengan benar. Apa beban-beban yang Bapak Ibu alami? Tapi pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan Bapak Ibu dari beban-beban itu, roh-roh yang menyebabkan bungkuk itu, beban pelayanan, beban keluarga, beban-beban kehidupan terlepas. Seperti perempuan itu yang mengalami kebebasan dan ia tidak lagi bungkuk. Galatia 5 ayat 20 menuliskan, penyembah berhala. Apa berhala dalam kehidupan kita? Pekerjaankah? Hobikah? Keluargakah? Mimbar? Atau pelayanan? Sihir? Perkataan-perkataan agar orang harus mentaatinya, itu sihir. Memaksakan kehendak, itu sihir. Perseteruan, dendam, luka hati, kecewa, perselisihan, tidak mau berdamai, tidak mau mengampuni, iri hati, kecewa karena saudara yang lain dipromosikan oleh Tuhan, kecewa. Kenapa bukan aku Tuhan yang ada di sana?
Seharusnya aku yang ada di sana. Kecewa, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Rasul Paulus telah memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya peringatan. Seperti yang telah ia perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita kembali memohonkan kepada Tuhan agar roh kita mengalami pertumbuhan. Pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, mau mengajak saudara-saudara semua kembali memohonkan kepada Tuhan doa-doa permohonan untuk pertumbuhan roh kita. Bagi yang mau mengalami pertumbuhan rohani, ikuti saya berkata-kata, ikuti saya berdoa. Perkatakan dengan keras, perkatakan dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepada rohku hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga. Katakan dengan suara yang keras, katakan dengan iman, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya yang adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu
Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang kudus dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya.
Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku, supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan semua orang kudusnya. Bapa, saya mohon agar Engkau menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karuniamu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepadaku, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Saya bersyukur ya Bapa, Engkau berikan kepada kami mulut dan hati seorang murid, telinga dan keinginan seorang murid untuk dapat memperkatakan firman-Mu dengan terus terang pada pagi hari ini, untuk dapat memperkatakan deklarasi-deklarasi doa bersama-sama. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur oleh karena kasih-Mu dan besar, Engkau mampukan kami untuk berkata-kata bersama-sama dengan keyakinan yang teguh terhadap firman. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami mulut untuk berkata-kata dengan baik. Wahyu 16 ayat 13 mengatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jika
ketika iblis saja menggunakan mulut untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kuasa dari 3 roh najis, demikianlah kita seharusnya memiliki kuasa untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh otoritas untuk pekerjaan surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah, karena harinya sudah semakin dekat. Bersiap-siaplah. Dua Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, sebab Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Bapak Ibu yang terkasih, pikiran dan iman adalah roh. Mari kita memohonkan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar pikiran dan iman kita ada pikiran dan iman yang positif, pikiran yang baik, perkataan yang baik. Saya akan dibantu oleh Ibu Nurhaida berdoa bersama-sama dengan kita. Silakan Ibu Nurhaida. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan, yang maha dahsyat dan kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus Engkau Tuhan dan Raja. Kami percaya di dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami telah beroleh selamat karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Karena setiap orang yang berada di dalam Kristus adalah sesuatu makhluk yang hidup, makhluk yang baru, yang telah ditebus dengan darah Kristus. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, dan lihatlah, segala sesuatu menjadi baru sama sekali. Mereka yang tinggal di dalam Kristus dan percaya di dalam Kristus, dia harus meninggalkan segala hidup lama, berada di dalam Kristus, hidup yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita harus dihidupi oleh setiap orang-orang yang mengasihi Kristus. Berada di dalam Engkau Kristus, kami menjadi makhluk yang hidup, dan yang lama itu sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, segala yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Biarlah Tuhan setiap hari kami mengakui di dalam mulut kami
bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Biar kami hidup di dalam pribadi-Mu Kristus. Kami sudah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sehingga segala perkara yang lama sudah berlalu. Kami menjadi kuat di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Engkau memiliki kami dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dibebaskan dari segala kuasa kegelapan. Dan Engkau telah mengangkat kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Kami telah menerima segala yang baik yang Engkau berikan Tuhan. Gantikan mindset kami Bapa, mindset sorga. Agar dalam setiap keluarga rumah tangga kami, sorga hadir. Dan damai sejahtera Kristus terus memelihara pikiran, hati, perasaan kami. Kami tidak takut lagi. Karena kami sudah Kau jamin Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Peganglah tangan kami ya Bapa. Agar kami tidak memikirkan hal-hal yang semu lagi. Tapi memikirkan, mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami memiliki Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena perbuatan besar dan ajaib, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Engkau sudah mengurapi kami pada pagi hari ini dengan pengurapan yang baru, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kami bersyukur Tuhan, semakin hari semakin banyak saudara-saudara kami disadarkan pentingnya memperkatakan firman. Pentingnya membaca firman dengan berkata-kata. Kami bersyukur Tuhan. Dan terima kasih kepadamu Tuhan, bahwa pagi hari ini Engkau memberikan kami pengertian yang benar tentang urapan roh-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, urapan Roh Kudus harus dipergunakan menurut pimpinan Roh Kudus. Sebab seseorang dapat dipenuhi Roh Kudus dan melakukan tanda-tanda mukjizat dengan urapan Roh Kudus, tetapi sesungguhnya ia belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Sebab sekali orang itu menerima pengurapan Roh Kudus, maka pengurapan itu akan menyertai orang itu. Marilah kita bijak menggunakan pengurapan itu. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kita dari hari ke hari, waktu ke waktu. Bilangan 11 ayat 25 menuliskan,
Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Awan yang nampak oleh Musa itu bukan awan yang terbentuk dari uap dan air, namun awan itu adalah urapan yang menjadi penghantar terjadinya perpindahan roh antara Musa dan para panatua Israel itu. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu hati. Berdoa untuk orang-orang kudusnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akhiri sesi ini dengan iman dan renungan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami menentukan hati kami pada musim cintamu. Sebab kami yakin rasa cinta ini untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, di sini saat kami menyembah, betapa kami membutuhkan hadirat-Mu. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan. Roh pengharapan bahwa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir di dalam hati kami. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Roh pengharapan Tuhan bahwa kami lebih dekat kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sampai pada kesudahannya. Milikilah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.